Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Pujangga Gunawan dengan NRP 3225600079. Perkenalkan, nama saya Abdul Nawawi dari NRP 32256068. Perkenalkan, nama saya Nadira Farah Parawansa dengan NRP 3225600082. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan terkait proyek kami, yakni DC Power Supply. Di sini ada kabel AC adaptor berfungsi sebagai sumber tegangan dari listrik AC yang didapat dari stop kontak. Kemudian di sini ada trafo yaitu berfungsi untuk menaik turunkan tegangan. Di sini untuk yang positif disambungkan ke switchnya, kemudian untuk yang negatif disambungkan ke trafo input 0. Oke, jadi di sini akan melanjutkan dari rekan saya Dira tadi. Jadi selanjutnya di sini ada yang namanya itu transformator atau biasa kita sebut trafo. Nah, di sini itu fungsinya untuk menaik turunkan tegangan. Lalu dari transformator ini kan dikaitkan dengan kapasitor. Kapasitor di sini itu berfungsinya untuk menstabilkan tegangan dengan cara kita itu menyimpannya tegangan di sini. Lalu disearahkan dengan di sini dioda ya, yang tadinya arus AC kemudian jadi DC dengan cara dioda ini yang menyambung ke transistor di sini. Tapi sebelum itu di sini itu ketika arus mengalir ke transformator ini tidak akan langsung mengalir ke sini, melainkan ke switch dulu. Kemudian dari switch akan dialirkan ke transformator. Di sini itu ada yang namanya on atau off. Ketika kita off-kan atau mematikan ini, maka arus yang di sini itu tidak akan mengalir langsung ke transformator sehingga dihambat di switch-nya itu di sini gitu. Jadi fungsinya switch itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Adil. Tadi sudah dijelaskan terkait kabel AC adaptor, trafo, dan switch-nya serta wiring-nya. Baik, selanjutnya di sini setelah dari dioda, arus listrik telah disearahkan dan menyambung ke 3 namanya transistor. Di sini ada 3 macam transistor. Di sini sebelah sini ada transistor 7405 untuk tegangan spesifik 5 volt. Lalu yang tengah ini adalah transistor 7409 untuk spesifikasi tegangan 9 volt. Lalu yang di sebelah paling kiri adalah transistor 7412 untuk spesifikasi tegangan 12 volt. Jadi dari 3 transistor ini, kaki yang paling kanan ini, masing-masing kaki paling kanan pada transistor ini kita hubungkan dengan rotary switch sebagai output dari transistornya. Lalu kaki yang tengah ini kita sambung ke ground pada trafonya, yakni kita sambung ke CT untuk kaki bagian tengahnya. Untuk kaki bagian paling kiri dari masing-masing transistor kita sambungkan ke positifnya, yakni sambungan dari diodanya yang sudah disatukan dengan kapasitor. Lalu kita sambungkan pada sebelah sini dengan kabel dan kita sambungkan ke kaki transistor paling kiri sebagai input. Jadi input tegangannya itu masuk ke transistor melalui kaki kirinya, lalu output dari tegangannya yang spesifik tadi 5, 9, dan 12 volt itu keluar dari kaki kanan masing-masing transistornya. Untuk 5 volt di sini nyambung ke rotary switch yang paling kecil ya, yang paling kiri. Lalu yang tengah ini 9 volt kita sambungkan ke tengah rotary switch. Lalu yang terakhir paling besar 12 volt kita sambungkan dengan lubang yang paling sebelah kanan pada rotary switch. Ini fungsinya adalah untuk mengatur output dari tegangannya. Jadi ibaratnya kayak kalau misalkan kita tidak mau menyalakan power supply-nya, ya kita 0 volt. Jadi di bagian outputnya sini dia tidak ada sambungan dari transistornya. Terus apabila kita ingin mengoutputkan 5 volt, maka kita sambungkan di sini ada besi kecil yang menyambung ke input dari rotary switch-nya. Maka dengan tersambungnya besi kecil ini
dari rotary switch akan mengeluarkan output sebesar 5 volt dan sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk output dari rotary switchnya ada di sebelah dalam sini, sebelah tengah sini. Jadi setelah tegangan masuk ke sini, ya, tegangan ke sini masuk, misal contoh 5 volt, terus kita cetekan supaya nyambung dengan 5 voltnya, lalu outputnya akan keluar dari sini. Keluar dari sini berupa 5 volt dan kita sambungkan ke banana plug. Kita sambungkan ke banana plug yang merah sebagai tanda kalau ini tuh positif atau tegangannya. Lalu untuk banana plug yang hitam ini ground, dan ground sendiri kita sambungkan ke trafo bagian CT sebagai bentuk netralnya atau ground nolnya, karena pada komponen rangkaian listrik tentu kita butuh positif dan negatif atau ground, seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan terkait penjelasan dari rangkaian di dalam PSU-nya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari DC power supply, yaitu untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan listrik DC yang stabil dan teregulasi. Dengan DC ini diperlukan untuk menyuplai daya ke berbagai perangkat elektronik yang biasanya beroperasi menggunakan arus searah. Pada pembuatan power supply, di sini kita menggunakan transformasi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC yang awalnya 220 volt menjadi tegangan yang lebih rendah. Oke, jadi di sini saya akan membandingkan dengan PSU yang telah kita buat dan PSU dari pabrik itu sendiri. Untuk PSU yang kita buat di sini itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dengan bobotnya yang ringan dan ukuran yang lebih kecil sehingga fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Ini sangat cocok untuk kegiatan sehari-hari. Namun kekurangan dari ini adalah peralatan yang kurang lengkap dan safety yang kurang memadai, karena dari buatan pabrik itu jelas memiliki safety yang lebih oke dan sangat aman untuk penggunaan kita kesehariannya gitu. Untuk PSU dari pabrik ini sendiri, kelebihannya jelas memiliki fungsi yang lebih banyak dan kompleks, sehingga dalam ini itu memiliki fungsi current dan voltage. Nah, di sini itu kekurangannya dia lebih berat dan memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang kita rakit sendiri, begitu kurang lebih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit aja terkait project ini kedepannya di masa yang akan datang. Ada inovasi apa saja sih yang bisa ditambahkan gitu. Jadi dari saya, menurut saya inovasi yang bisa ditambahkan itu adalah terkait bisa ditambahkan fitur seperti terkoneksi pada device mobile kita, sehingga DC power supply ini ketika dinyalakan dan difungsikan kepada suatu rangkaian listrik, kita itu bisa mengamatinya secara real time lewat HP. Jadi pada device ini, pada DC power supply ini memiliki fitur Bluetooth atau Wi-Fi yang bisa menyimpan data pada cloud, lalu mengirimkan data tersebut ke HP kita dalam bentuk aplikasi seperti itu. Jadi user bisa mengamati keadaan power supply-nya itu secara real time, berapa voltase yang dikeluarkan, berapa arusnya, berapa suhu dari power supply-nya ini, sehingga user bisa bisa lebih care dan bisa memantau PSU-nya secara real time dan lebih care seperti itu. Lalu yang kedua, bisa ditambahkan fitur pengaman dengan menggunakan AI. Contoh ketika DC power supply-nya ini dia short, antara plus dan minusnya itu terhubung. Nah, karena power supply-nya ini memiliki AI yang bisa mendeteksi sumber bahaya, maka AI tersebut akan mematikan DC power supply ini, sehingga DC power supply ini bisa lebih aman terhadap rangkaian listrik di rumah kita semisal, sehingga tidak terjadi kebakaran atau kecelakaan yang lain seperti itu. Mungkin sekian seperti itu saja dari penjelasan kelompok 6, bukan kelompok 5, mohon maaf Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.